I'm sorry, but don't wanna talk. I need a more. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin untuk ketua kelas bisa menyiapkan ya untuk kita berdoa. Monggo. Terima kasih. Sebelum Bapak akan menyampaikan materi pada hari ini, mungkin kita absen terlebih dahulu ya, biar nanti kita siapa yang masuk, siapa yang tidak hadir, siapa gitu ya. Nanti kalau ada yang izin bilang saja ya. Oke. Yang pertama Mas Jamal Adib ada? Ya. Oke, ada. Kemudian Mas Irfan Tohari ada? Oke, di belakang ya. Kemudian Mas Khairul Syafi'i. Oke, bagus. Mbak Siti ada juga. Kemudian Mbak Nurul. Oke, tidak ada yang tidak hadir ya, semuanya hadir semuanya. Oke, nah sebelum masuk ke pembahasan pada hari ini, kita akan membahas sedikit atau mengulas sedikit tentang pelajaran sebelumnya ya, yaitu membahas tentang bab sholat. Kemarin kan sudah kita bahas semuanya ya, tentang apa ya arti itu sholat, terus hal yang mewajibkan sholat itu apa saja gitu ya, terus syarat wajib sholat apa saja gitu. Nah, sekarang kita tidak akan membahas tentang sholat lagi, kita akan membahas tentang bab selanjutnya, yaitu bab puasa. Kita buka di LKS masing-masing ya, di halaman 75. Nah, tentang bab puasa. Nah, yang pertama, arti dari puasa. Apa sih? Puasa itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, Mas Jamal Nadib. Bagus. Nah, jadi dari bahasa ya, puasa itu menahan diri dari hawa nafsu, mulai dari makan, minum dan lain sebagainya, gitu ya. Itu secara singkat dari arti puasa. Kemudian ada juga syarat wajibnya puasa. Nah, di LKS ada di semuanya itu dijelaskan dalam syarat wajibnya puasa itu ada 4. Bagus. Yang pertama pastinya Islam. Nah, kedua ada balik, ketiga berakal sehat, dan yang terakhir mampu berpuasa. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tadi kan sudah dijelaskan syaratnya wajib puasa. Selanjutnya ada juga hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini ada 10 ya. Yang pertama, segala sesuatu atau segala hal yang masuk ke lubang tubuh dengan sengaja. Ingat ya, dengan sengaja, itu yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, atau masuk ke lubang yang tidak menganga, seperti masuk ke otak sebab luka. Nah, itu juga bisa membatalkan puasa. Artinya orang puasa itu harus menjaga betul ya, menjaga betul dari segala sesuatu atau benda yang masuk di organ-organ tubuh kita yang terutama ada lubangnya ya, dengan sengaja. Itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Kemudian jika kalian memasukkan obat, mohon maaf ini ke dalam alas atau apapun, itu juga bisa menyebabkan batalnya puasa. Selanjutnya, muntah dengan sengaja. Nah, ingat-ingat ya, muntah dengan sengaja itu juga membatalkan puasa. Jika tidak sengaja itu tidak batal, tapi ini muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa. Selanjutnya, bersetubuh di waktu puasa. Nah, ini terutama bagi orang yang sudah menikah ya, ini sangat tidak dianjurkan jika kita sudah melakukan puasa, kita melakukan hubungan intim atau bersetubuh, itu tidak diperbolehkan, gitu ya.
Kemudian yang selanjutnya keluar mani dengan disengaja. Mungkin dari bisa apa ya? Karena menyentuh kulit yang beda jenis sehingga menyebabkan dia nanti bisa keluar mani atau dengan hal segala apapun dengan sengaja, maka itu akan menjadi batalnya puasa. Kemudian ada haid. Nah, haid juga membatalkan puasa. Kemudian nifas, sudah tentu deh ya, membatalkan puasa. Selanjutnya gila. Nah, ini gila jelas pasti. Dan yang terakhir pastinya murtad. Murtad itu juga membatalkan puasa karena murtad itu apa namanya? Ada yang tahu murtad apa? Nah, keluar dari agama. Itu ya. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi ada berapa? Ada 10. Selanjutnya, nah ini ada juga sunnah dalam berpuasa. Nah, tadi kan sudah syarat wajib, terus hal-hal yang membatalkan, dan sekarang ada sunnah dalam berpuasa. Dalam berpuasa ini ada 3 hal yang disunahkan. Yang pertama, segera berbuka, menyegera berbuka. Nah, jika sudah waktunya berbuka puasa, maka kita disuruh untuk cepat-cepat berbuka, gitu ya. Minimal membatalkan dulu ya, dengan minum dulu atau makan kurma. Kemudian yang kedua ada mengakhirkan sahur. Nah, ini juga sunnah dalam berpuasa. Nah, yang terakhir yang ketiga meninggalkan ucapan yang kotor atau yang buruk, yang kecil ya, itu disunahkan. Jadi kita selama berpuasa itu sangat tidak dianjurkan dalam perkataan-perkataan yang kotor dan lain-lain. Nah, gitu ya. Itu mengenai sedikit tentang berpuasa. Mungkin selanjutnya ada yang mau tanya nggak sebelum ini pelajaran mau selesai? Ada yang tanyakan nggak? Oke, Mas Jamal ya. Oke, langsung saja tanya apa? Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Jamal ya. Tadi Bapak lupa menyebutkan dalam Al-Quran surah apa sih yang membahas tentang puasa. Nah, ini juga ada di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang artinya gini Mas Iman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini ya. Jadi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita dilarang untuk berpuasa itu agar kita bisa mendekatkan diri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Mas Iman ya. Bagus sekali. Mungkin ada yang tanya lagi enggak? Enggak ada ya. Mungkin sudah cukup ya. Nah, sebelum kita tutup materi hari ini, coba Bapak akan memberikan 1-2 persoalan agar kalian benar-benar paham atau tidak ya. Oke, Mas Tohari, jelaskan menurut Anda secara singkat ya Bapak, apa itu arti dari puasa? Monggo coba. Oke, bagus, kita beri plus ya kepada Mas Tohari ya, karena jawabannya itu sangat bagus sekali. Yang pada intinya puasa itu adalah menahan diri dari hawa nafsu. Kemudian ini mas-mas sudah ya. Coba yang sekarang, yang perempuan, Mbak Nurul. Tadi kan sudah dijelaskan juga tentang syarat wajibnya berpuasa. Nah, tadi ada berapa? Ada 4 buku. Sebutkan semuanya ya. 4 itu apa saja coba? 1 Islam benar, terus 2 3 yang terakhir betul sekali. Benar, berarti Mbak Nurul ini sangat memperhatikan ya. Bagus. Jadi tadi syarat wajibnya puasa ada 4 ya. Yang pertama Islam, kemudian balik, berakal,
sehat, yang terakhir mampu dalam arti mampu berpuasa. Karena juga ada, jika apa ya, kita sudah contoh kecil masuk di bulan Ramadan tapi kita sedang berhalangan ya, mungkin kita sakit atau apapun yang tidak bisa kita untuk puasa, maka itu nanti tidak juga kita diperbolehkan tidak berpuasa. Tapi dengan syarat nanti kita ada yang tahu kalau kita tidak berpuasa tapi nanti kita bisa betul, nanti kita bisa mengganti di lain hari gitu. Jadi itu materi tentang puasa pada hari ini. Semoga kita bukan sekedar hanya tahu ya, tapi nanti juga jika kita masuk dalam waktu puasa kita bisa mempraktekkan hal-hal yang semacam hal sekecil apapun, contoh tadi semisal suasana berpuasa ataupun kita bisa melaksanakannya. Itu ya, mungkin dari Bapak cukup. Mohon maaf jika ada salah atau berkata yang kurang berkenan di adik-adik semuanya. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.